Saya mengingatkan pada diri Anda dan khususnya pada diri saya tetap semangat. Ini tidak bisa kita hindari. Ini adalah sebuah risiko yang harus kita terima dari pikiran kita yang dulu. Gitu. Kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Apa kabar Anda semua? Saya doakan Anda sehat, baik jasmani maupun jiwani. Ini adalah video saya yang ketiga, di mana saya sembuh, kambuh lagi. Nah, tapi saya tetap semangat, tetap bekerja, walaupun sensasi itu ya begitu. Anda saya yakin nggak asing lagi dengan sensasi itu. Ya, memang kita harus sadar, kita nggak bisa menghindari ini semua. Kalau sudah sakit, kita hanya bisa menghadapi, tidak bisa kita hindari. Ingat, sakit hanya bisa kita cegah. Kadang kita sudah mencegah, kita tetap saja jatuh sakit. Itu adalah dinamika di tubuh kita. Nah, tanpa basa-basi, nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak bertele-tele, langsung saja saya bahas, yaitu sembuh dari asam lambung itu bagaimana sih? Kalau sudah dari sembuh dari psikosomatik itu bagaimana sih? Nah, ini adalah pendapat pribadi saya menurut kacamata saya, dan saya sudah melakukan berbagai yaitu survei atau yaitu testimoni itu ya. Nah, gini, saat saya dulu menderita asam lambung, ya dibilang parah, sudah masuk rumah sakit. Ya, Anda tahu sendirilah sensasi dari asam lambung itu bagaimana, tahu sendiri. Saya udah nggak mau menceritakan lagi, pasti Anda tahu sendiri ya. Ada sempoyongan, kelayangan, cemas dan sebagainya. Nah, setelah berbagai terapi saya lakukan, terapi saya bagaimana, lihat di video saya yang dulu mengenai asam lambung gitu. Akhirnya alhamdulillah sembuh. Ya sudah sembuh. Walau kadang salah makan, itu agak nggak enak, tetapi saya minumin obat penurun asam lambungnya sudah sembuh. Stamina saya balik lagi dan sebagainya. Tetapi nih, ini ada tetapinya. Psikosomatik tidak begitu. Ada teman saya yang kena asam lambung parah, sudah endoskopi, sudah ke dukun sana dukun sini, gonta-ganti dokter ya, akhirnya dia sembuh. Dan sekarang gue sehat, bisa lari, bisa main poli, sudah normal. Saya tanya, pernah kambuh? Pernah. Gimana kambuhnya? Ya cuma lambungnya bermasalah sedikit, setelah dikasih obat sembuh. Itu ya, itu sembuh dari asam lambung. Karena apa? Itu asam lambung, murni asam lambung, sakit fisik asam lambung yang disebabkan oleh produksi asam lambung ini meningkat gitu. Sembuh mereka, banyak teman saya sembuh udah, cemasnya hilang, kelinganya hilang. Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat Anda semua. Tapi Pak, kenapa saya tidak menderita asam lambung, tapi saya kok sempoyongan, kelayangan, cemas, takut, terus badan lemah dan sebagainya? Nah, ini adalah psikosomatik ya. Ingat, psikosomatik itu di mana kondisi pikiran berpengaruh ke raga kita. Ya, pikiran kita bisa menyebabkan raga kita bergejala, bermasalah. Nah, itu psikosomatik. Ya. Kalau misalnya asam lambung, sakit fisik mempengaruhi ke pikiran, ya itu jelas, ya jelas. Asam lambungnya udah sudah sembuh gitu. Tapi ini yang disebabkan pikiran ini yang susah sembuhnya. Saya mengalami sendiri sembuh kambuh, ya. Saya sudah 4 tahun itu mengalami psikosomatik dan asam lambung, sembuh. 2,5 tahun sembuh, kambuh lagi. Sembuh baru 3 bulan, kambuh lagi, sampai sekarang ini saya akhirnya
disarankan untuk ke psikiater. Karena apa? Saya murni sekarang ini psikosomatik, asam lambung saya udah sembuh. Saya menyatakan udah sembuh karena saya sudah berani makan agak pedes, udah berani makan daging kambing walaupun sedikit, sudah berani ngopi gitu. Nggak apa-apa, asal jangan berlebihan. Nah, ini kalau psikosomatik sembuhnya itu begini loh, psikosomatik itu ya. Kadang kita itu merasa sudah enak, mungkin 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, 2 bulan, itu datang lagi. Atau tiap hari, ya, itu datang, tapi tidak setiap detik, setiap menit, jarang datang. Tapi kita masih merasakan cemas, terus ada gejala di badan sedikit, cemas, terus sempoyongan masih ada, terus mendengar berita duka, takut dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi Anda nggak usah bingung, kok psikosomatik saya kok sudah berobat, misalkan ya, Anda berobat masih saja kok begini terus. Nah, begini ya, begini. Memang ini yang bilang psikiater. Obat yang namanya fluoxetine sekali minum tidak bisa untuk menghilangkan itu semua, ya. Butuh waktu berbulan-bulan, gitu. Kadang sudah minum obat itu berbulan-bulan masih saja begitu. Nah, ini menurut psikiater yang merawat saya. Itu, ya. Tapi kalau alprazolam, kita merasakan sensasi, kita minum, reda itu, hilang. Tapi jarak berapa hari lagi atau berapa jam lagi timbul lagi. Nah, itu perbedaannya fluoxetine sama alprazolam. Itu sudah saya tanyakan ke psikiater. Pada Anda bertanya, apakah Bapak masih minum alprazolam? Alprazolam hanya saya gunakan untuk yaitu terdesak. Misalnya saya nggak mau bepergian, terus kok kayak begini ya, kayak begini, udah saya minum. Tapi itu tidak setiap hari, hanya kalau terdesak, kepepet, itu, ya, itu. Memang hilang. Tapi kata dokter kalau bisa jangan setiap hari minum alprazolam, gitu, ya. Kalau fluoxetine sama yang namanya mood stabilizer itu diminum setiap hari, gitu. Nah, kesimpulan saya, ya, psikosomatik itu memang sembuh, merasa sembuh, terus ada sensasi, ya itu wajar, ya. Dan nanti lama-kelamaan itu akan terbiasa, kita akan terbiasa dengan sensasi itu, dan akhirnya kita bisa cuek. Kalau Anda baru menderita 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, memang asing, terasa aneh. Tetapi kalau sudah bertahun-tahun seperti saya, itu suatu hal yang biasa, bawaan dari tubuh kita. Itu, saya dulu 2,5 tahun itu sudah merasa sembuh saya. Tapi akhirnya juga kambuh. Sudah menikmati, ya, 2,5 tahun saya nikmati sembuh, terus kambuh. Baru 3 bulan sembuh, kambuh lagi. Sampai akhirnya saya dalam perawatan psikiater, begitu. Dan saya masih berobat rutin di psikiater tiap 1 minggu. Ya, dokter menyarankan sementara harus ditelateni dulu. Tetap minum obat fluoxetine walaupun kadang kita nggak merasakan efeknya atau dampaknya, tetap diminum. Kalau alprazolam minum saat kita terdesak, kepepet, itu ya. Nah, itu. Terus sekarang yang Bapak rasakan apa? Ini ya nyaman, rasanya nyaman. Tapi kadang saya terus terang ya, kadang itu rasa malas, terus ada mood swing. Tapi itu menjadi hal yang biasa buat saya, karena dulu saya selama 4 tahun itu merasakan itu, jadi terbiasa dengan hal itu. Akhirnya sudah saya bisa beraktivitas, cuek, ya. Saya ke psikiater itu dengan catatan dirujuk oleh dokter Polri yang merawat saya. Dirujuk, ya udah saya manut aja lah. Ini juga demi saya akan coba. Dan keuntungan yang saya dapatkan ya, saya banyak edukasi mengenai psikosomatik. Gitu. Jadi Anda ya, pesan saya, kalau Anda sudah merasa sembuh, timbul lagi. Itu suatu hal yang biasa di psikosomatik.
Itu ya, nanti insya Allah itu bisa sembuh. Mari kita bangkit bersama-sama, saya dan Anda. Saya mengingatkan pada diri Anda dan khususnya pada diri saya, tetap semangat. Ini tidak bisa kita hindari. Ini adalah sebuah risiko yang harus kita terima dari pikiran kita yang dulu. Gitu. Kita hadapi. Ayo kita hadapi bersama-sama. Saya juga masih berjuang. Itu. Jangan kendor. Semangat. Ya, semangat. Kita ini satu nasib, senasib. Kalau Anda melihat psikosomatik. Oke, gitu ya. Ya udah, itu aja, semangat aja. Sambil Anda berikhtiar. Baik ikhtiar insani maupun ikhtiar ilahi. Semua harus kita lakukan. Kita tidak hanya berdoa saja. Kita harus berusaha. Kalau ini sudah dibilang itu sudah takdir Tuhan ini. Ya, kalau sudah bilang gitu ya sudah mentok. Tapi kalau menurut saya, usaha dan doa itu bisa merubah segalanya. Menurut saya ya, menurut saya. Gitu ya, jadi Anda jangan begini. Ini kan sudah takdir, sudah nasib. Jangan begitu. Doa dan usaha insya Allah bisa merubah semua. Tetap semangat. Salam sehat dari Pribasiono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.